Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Saya Anita Rasunasari Siregar. Saya Nurul Fadliyah. Nah, jadi keberadaan kami di sini, kami akan menjelaskan tentang gas exchange in mammals and aves lowlands, di mana materi ini diampu di mata kuliah fisiologi yang diajarkan oleh Prof. Dr. Martina Restuati, MS. Kami mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Medan. Enjoy for watching. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pertukaran gas yang terjadi pada mamalia di dataran rendah. Di sini kami mengambil contoh yaitu yang terjadi pada manusia. Definisi dari respirasi adalah difusi atau pertukaran gas yang terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Udara masuk melalui hidung. Di dalam lubang hidung atau nostril terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi menyaring udara yang kotor yang masuk bersama ke dalam hidung. Mengalir melalui tenggorokan dan kemudian akan bergerak melalui pipa yang disebut dengan trakea. Trakea berfungsi untuk menjamin kelancaran aliran udara ke paru-paru. Dari sinilah udara melewati bronkus sebelum masuk ke paru-paru. Bronkus seperti jaringan tabung yang terus bercabang menjadi tabung yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Nah, di ujung dari bronkiolus, maka kita akan menemukan struktur seperti balon yang disebut dengan alveoli atau alveolus. Alveoli atau alveolus menyediakan sebuah permukaan sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Dinding-dinding dari alveoli mengandung jaringan pembuluh darah yang besar. Di dalam alveolus, oksigen akan diangkat oleh sel darah merah, yang mana sel darah merah dapat dijumpai di dalam permukaan pembuluh darah yang terdapat pada alveolus. Jaringan pembuluh darah kecil yang terdapat di dalam alveoli disebut dengan kapiler darah. Kapiler darah tersebut adalah tempat masuknya gas yang akan dirubah atau didifusikan menjadi karbon dioksida. Proses difusi terjadi ketika molekul bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Hal ini terjadi sama dengan proses pertukaran gas, di mana kapiler yang mengelilingi alveoli memiliki konsentrasi oksigen yang lebih rendah daripada udara di dalam alveoli yang baru saja dihirup. Kapiler memiliki konsentrasi CO2 yang lebih tinggi daripada udara yang masuk ke dalam alveolus. Setelah itu, CO2 akan dihembuskan keluar. Ini adalah gambaran dari hasil udara yang masuk dan yang dikeluarkan melalui proses pernapasan, yang mana udara yang masuk mengandung oksigen sebanyak 21%, karbon dioksida sebanyak 0,04%, nitrogen 78%, sisa-sisa udara sebanyak 0,09. Sedangkan udara yang dikeluarkan memiliki oksigen sebanyak 16%, karbon dioksida 4%, nitrogen 78%, dan sisa-sisa udara yang sama sebanyak 0,09. Jadi, proses dari respirasi manusia dapat disimpulkan yang pertama, yaitu udara masuk ke dalam tubuh melalui nostril atau lubang hidung. Kemudian akan bergerak menuju ke trakea, melewati laring. Kemudian dari trakea akan memasuki bronkiolus. Kemudian di akhir dari bronkiolus akan ditemukan alveolus, tempat pertukaran gas. Kemudian, masing-masing dari bronkiolus akan menghasilkan hemoglobin yang berfungsi untuk menyerap oksigen dari udara, kemudian akan membawanya ke jaringan di seluruh tubuh.
Selanjutnya adalah proses pertukaran gas atau respirasi pada apes di dataran rendah. Di sini kami mengambil contoh hewan yaitu angsa. Nah, respirasi pada aves adalah respirasi yang paling efisien di seluruh kingdom Animalia. Pada aves terjadi pada dua tahap, di mana terdapat dua tahap inhalasi dan dua tahap ekshalasi. Pada angsa, keseluruhan udara akan masuk melalui paru-paru untuk melakukan pertukaran gas. Sebelum kita memasuki proses respirasi pada angsa, mari kita lihat dan amati anatomi dari alat respirasi pada angsa. Terdiri dari trakea, syrinx, lungs, and bronchi. Dan terdiri dari 9 kantung udara, yaitu anterior thoracic air sacs terdiri dari 2 buah, posterior thoracic air sacs di 2 buah, abdominal air sacs terdiri dari 2 buah, cervical air sacs terdiri dari 2 buah, dan yang terakhir ada interclavicular air sacs. Ini hanya terdiri 1 buah. Ini adalah bagian dari paru-paru pada angsa. Paru-paru pada angsa itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah ventral bronchi atau bronkus yang berada di ventral, kemudian dorsal bronchi yang berada di dorsal, dan kemudian ada parabronkus atau disebut dengan bronkus pembuluh darah. Hal ini dikarenakan pada paru-paru angsa tidak ditemukan adanya alveolus, sehingga parabronkus ini akan berhubungan dengan pembuluh darah kapiler dan memproses pertukaran gas secara difusi. Nah, di gambar sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan anatomi pada angsa. Nah, ini lebih jelasnya adalah gambar 9 kantung udara pada angsa. Yang pertama itu, yang paling atas ada cervical air sac yang terdiri dari 2 buah. Selanjutnya di bawah cervical air sac terdapat interclavicular air sacs yang terdiri dari 1 buah. Nah, selanjutnya ada anterior thoracic air sacs terdiri dari 2 buah. Selanjutnya ada posterior thoracic air sacs yang terdiri dari 2 buah juga, dan yang paling bawah yang paling terakhir ada abdominal air sacs yang terdiri dari 2 buah. Pada proses inhalasi pertama, udara pertama akan memasuki trakea, kemudian masuk ke bronkiolus, kemudian dari bronkiolus akan memasuki posterior thoracic air sacs, dan kemudian masuk ke abdominal air sacs atau kantung udara bagian perut. Kemudian pada tahap ekshalasi pertama, udara akan dikumpulkan di paru-paru untuk proses pertukaran gas. Nah, di mana pada angsa semua proses pertukaran gas hanya terjadi pada paru-paru. Selanjutnya dilanjutkan tahap second exhale, di mana udara dipaksa keluar dari kantong udara anterior melalui trakea. Setelah itu, udara tersebut akan keluar dari tubuh. Pada gambar ini, udara pada paru-paru melewati kantong udara, kemudian melalui atau melewati kapiler udara, dan disinilah terjadi pertukaran gas dari oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwasanya fungsi dari kantong udara itu tidak secara langsung berperan dalam pertukaran gas, tetapi dia bisa menyimpan cadangan oksigen. Hal ini terjadi pada saat burung terbang, tetapi pada kasus angsa, di mana angsa adalah hewan dataran rendah yang tidak terbang, maka cadangan oksigen ini hanya digunakan untuk mengatur massa tubuh, berbanyak cadangan oksigen pada saat istirahat, kemudian untuk mempertahankan massa tubuh dan juga suhu badan. Nah,
Dari proses respirasi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya proses respirasi pada burung sangatlah unik, di mana burung memiliki banyak sekali kantong udara, kemudian bagian paru-paru yang berperan untuk menggantikan fungsi dari alveolus. Kemudian, burung juga memiliki sifat unik yaitu toleran terhadap hipoksia, sehingga dia akan menghasilkan banyak. Kemudian, burung juga memiliki sifat unik yaitu toleran terhadap hipoksia, sehingga dia akan menghasilkan banyak banyak sekali O2 atau oksigen yang akan ditransport. Nah, itu adalah semua proses dari respirasi pada aves dan juga mamalia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.